Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Kultur in Vitro kelas A akan menyampaikan proposal dari mini riset yang akan kami laksanakan, yaitu dengan judul pengaruh pemberian ekstrak tauge Palmulina velutipes terhadap pertumbuhan plantlet anggrek lilin Aerides odorata secara in vitro. Adapun anggota kelompok 6 yaitu ada saya sendiri Dedi Koswara, kemudian ada Ninda Nur Ajijah, ada Reja Novianingrum, ada Daud Ahmad, ada Andini Melani, ada Rida Nur Halimah, dan ada Pujiati Nur Rahman. Oke, yang pertama yaitu tentang latar belakang. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki banyak spesies anggrek alam. Diperkirakan setengah dari spesies ini terdapat di Papua, sedangkan sekitar 2000 spesies lainnya terdapat di Kalimantan. Anggrek biasanya ditemukan di daerah tropis maupun subtropis. Anggrek dapat tumbuh di dataran rendah, gunung kering, hutan rimba yang panas, sampai dataran tinggi termasuk puncak gunung yang bersalju. Anggrek kini memiliki potensi yang luar biasa, bahkan memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Salah satunya yaitu anggrek Aerides odorata, digemari karena keindahan dan kecantikan bunganya. Bibit anggrek dapat diperbanyak secara generatif maupun vegetatif. Tetapi perbanyakan anggrek secara generatif sering menghadapi kendala pada rendahnya kemampuan dan lamanya waktu yang diperlukan biji untuk berkecambah. Kemudian toge merupakan sayuran yang mudah sekali dibudidayakan, juga membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama. Beberapa penelitian menyebutkan tanaman toge banyak mengandung hormon auksin dan giberelin yang baik untuk pertumbuhan tanaman jika digunakan sebagai ekstrak untuk media kultur in vitro. Oleh sebab itu, kami mengambil judul ini. Mungkin selanjutnya materi yang selanjutnya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, luaran yang diharapkan, dan manfaat penelitian. Baik, yang pertama yaitu rumusan masalah. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian kami yaitu adakah pengaruh pemberian ekstrak toge dalam proses pertumbuhan anggrek lili atau Aerides odorata. Yang kedua, berapakah perbandingan konsentrasi ekstrak toge yang tepat dalam mempercepat pertumbuhan anggrek lili? Yang ketiga, ada bagaimana pengaruh yang dihasilkan dari pemberian ekstrak toge terhadap pertumbuhan anggrek lili. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian kami adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak toge dalam pertumbuhan anggrek lili. Yang kedua, menentukan perbandingan konsentrasi ekstrak toge yang tepat dalam mempercepat pertumbuhan anggrek lili. Dan yang ketiga, ada menganalisis pengaruh yang dihasilkan dari pemberian ekstrak toge terhadap pertumbuhan anggrek lili. Selanjutnya, luaran yang diharapkan. Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu memberikan informasi mengenai pengaruh dari pemberian ekstrak toge dalam pertumbuhan dari anggrek lili. Karena penelitian ini merupakan pertama kali, maka diharapkan terdapat artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional. Yang ketiga, mampu meningkatkan minat pembudidaya anggrek lili serta dapat memberikan gambaran umum mengenai proses atau metode perkecambahan anggrek lili pada kultur in vitro. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah mampu memberikan informasi tentang pengaruh pemberian ekstrak toge terhadap pertumbuhan tanaman anggrek lili, menjadi sebuah terobosan baru agar masyarakat mulai melakukan pembudidayaan anggrek lili dengan cara yang lebih tepat dan cepat, karena keberadaan anggrek lili di masyarakat yang sedikit
yang diakibatkan oleh susahnya menumbuhkan tanaman anggrek ini karena pengaruh iklim dan pola pertumbuhan yang lama. Sehingga jika hal ini mulai banyak dilakukan sebagai metode pembudidayaan anggrek lili, maka diharapkan jumlah pertumbuhan anggrek lili akan semakin banyak. Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti yang berminat melakukan penelitian di bidang terkait, yaitu menambah gambaran tentang pemberian berbagai konsentrasi toge dalam kultur in vitro dalam mempercepat pertumbuhan anggrek lili. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi mengenai tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka yang saya ambil yang pertama adalah mengenai tanaman anggrek. Anggrek merupakan tanaman yang memiliki nilai estetika dan nilai ekonomi yang tinggi. Tanaman anggrek juga memiliki berbagai macam jenis, salah satunya adalah Aedes odorata Lour. Yang selanjutnya adalah materi tinjauan pustaka mengenai Aedes odorata Lour. Nah, anggrek jenis ini merupakan spesies yang tersebar luas di 200 hingga 2000 meter dari Himalaya dan Cina bagian selatan sampai Asia Tenggara. Tanamannya besar, bercabang bebas membentuk rumpun besar yang mengandung banyak perbungaan sepanjang 60 cm dengan 30 kuntum yang terbuka secara bersamaan menurut Theo 2021. Nah, spesies ini dikenal dengan sebutan anggrek lilin dikarenakan tangkai bunga yang dilapisi dengan lapisan lilin. Di Indonesia, Aedes odorata sangat terkenal dan menjadi incaran para kolektor bunga karena warna dan wanginya yang khas. Nah, pemanfaatan Aedes odorata sebagai obat ini sudah lama diketahui sejak dahulu kala, namun tidak sepopuler potensinya sebagai tanaman hias. Menurut Sulistiarini dalam Halida dan kawan-kawan 2019. Spesies yang hidup di alam liar memiliki tingkat kepunahan yang tinggi termasuk Aedes odorata. Nah, di negara yang memiliki 4 musim, bunga biasanya mekar pada akhir musim semi sampai musim gugur, menurut Mariana 2015. Ini memiliki sosok yang cukup besar sampai sangat besar dan tumbuh sebagai epifit di pohon inangnya di bawah sinar matahari langsung yang cerah di daerah panas pada ketinggian 200 hingga 2000 meter dari permukaan laut. Nah, tanaman epifit ini senang menempel pada batang pohon atau ditempel pada papan pakis yang digantung. Nah, tanaman ini tumbuh subur juga di dataran rendah tropis jika diikat pada pohon kecil dan diberi cahaya yang cukup kuat. Menurut Rascoti 2009 dalam Theo 2021. Di alam atau di habitat aslinya, biasanya anggrek Aedes odorata ini ditemukan menempel di pohon yang tinggi, misalnya pohon asam atau pohon mangga hutan, menurut Mariana 2015. Nah, untuk kelangsungan tanaman ini perlu adanya budidaya tanaman anggrek, salah satunya adalah budidaya secara in vitro. Nah, selanjutnya tinjauan pustaka mengenai kultur in vitro. Nah, kultur jaringan atau kultur in vitro ini adalah suatu teknik untuk mengisolasi sel, jaringan, dan organ pada media buatan yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tubuh. Kultur dilakukan pada kondisi aseptik sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tumbuhan sempurna kembali. Menurut Krishna et al. Nah, kultur jaringan in vitro ini biasanya digunakan untuk mendapatkan bibit anggrek yang baik dan bebas penyakit. Pelestarian secara konvensional membutuhkan tenaga dan biaya yang cukup besar. Nah, teknik ini merupakan alternatif untuk penyimpanan plasma nutfah dalam bentuk jaringan atau organ di tanaman di laboratorium, sehingga pelestarian dapat lebih efisien dan lebih baik. Namun, kultur jaringan ini atau kultur in vitro memerlukan keahlian khusus dan biaya yang cukup besar karena dalam prakteknya menggunakan ZVT atau
hormon untuk merangsang pertumbuhan expand. Nah, zat pengatur tumbuh atau ZVT merupakan senyawa organik bukan hara yang dalam jumlah sedikit dapat mendukung, menghambat, serta dapat merubah proses fisiologi tumbuhan. Menurut Hendaryani dan Wijayani 1994 dalam Andaryani 2010. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya materi selanjutnya dipaparkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, zat pengatur tumbuhan. Dalam kultur biji, dua golongan zat pengatur tumbuhan yang sangat penting adalah auksin dan sitokinin. Auksin berpengaruh terhadap metabolisme asam nukleat dan dapat meningkatkan sintesis protein yang penting dalam mendukung pertumbuhan embrio biji menjadi planlet. Menurut Waring and Phillips 1978, Pedro Samen, Riqui, and Miken Gutierrez 2006. Selain itu, menurut Hedi 1996, dalam Miriam et al. 2008, auksin juga mampu merangsang proses pemanjangan sel pada tanaman. Selain itu, auksin juga mampu merangsang proses pemanjangan sel pada tanaman. Sedangkan sitokinin berperan dalam menstimulasi sintesis asam nukleat dan protein. Juga diduga berperan sebagai regulator aktivitas enzim yang esensial dalam metabolisme pertumbuhan dan meningkatkan pembelahan sel pada jaringan tanaman. Menurut Waring and Phillips 1978, Zulkarnain 2009. Keberhasilan kultur jaringan sangat dipengaruhi oleh komponen media yang terdiri dari zat pengatur tumbuhan, asam-asam amino, garam-garam anorganik, vitamin, dan zat-zat organik lainnya seperti air kelapa, ekstrak ragi, pisang, tomat, tauge, jeruk, alpukat, pepaya, dan masih banyak lagi yang dapat dijadikan sebagai bahan tambahan dalam media kultur jaringan menurut R. Pangestu dan Sulistyowati 2015. Pemberian zat pengatur tumbuhan dapat menghasilkan bibit yang berkualitas serta dengan jangka waktu yang singkat. Zat pengatur tumbuhan terdapat dua jenis, yaitu zat pengatur tumbuhan kimia dan juga alami. Zat pengatur tumbuhan yang sering digunakan adalah zat pengatur tumbuhan kimia, namun harganya relatif mahal dan sulit diperoleh. Sebagai penggantinya dapat memanfaatkan zat pengatur tumbuhan dengan bahan alami. Bahan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai zat pengatur tumbuhan antara lain air kelapa, bawang merah, dan kecambah kacang hijau atau tauge. Kecambah kacang hijau dapat digunakan sebagai zat pengatur tumbuhan alami karena memiliki kandungan auksin dan giberalin yang berfungsi memacu pertumbuhan akar. Menurut Astawan 2005 dalam Rajiman 2018, kecambah adalah tumbuhan kecil yang baru tumbuh dari biji kacang-kacangan yang disemaikan atau melalui perkecambahan. Kecambah yang dibuat dari biji kacang hijau disebut tauge, sedangkan perkecambahan adalah serangkaian proses yang terjadi sejak biji dorman sampai bibit yang sedang tumbuh, menurut Copeland dalam Aryani 2014. Perkecambahan dapat meningkatkan karakteristik fungsional dan nilai nutrisi atau gizi dari kacang-kacangan. Kandungan zat gizi sebelum mengalami proses perkecambahan berada dalam bentuk pasif atau tidak aktif. Kecambah kacang hijau atau tauge mengandung asam amino esensial triptofan, treonin, fenilalanin, metionin, lisin, leucine-isoleucine, dan valin, menurut Suprapto 1992. Tauge merupakan jenis sayuran yang umum dikonsumsi, mudah diperoleh, ekonomis, dan tidak menghasilkan senyawa yang berefek toksik. Pemanfaatan ekstrak tauge sebagai zat pengatur tumbuhan alami pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Menurut Fadila 2015, penambahan ekstrak tauge sebanyak 20 gram per liter menunjukkan hasil terbaik berdasarkan parameter jumlah akar planlet, kentang atau Solanum tuberosum L. Penggunaan ekstrak tauge 150 gram per liter memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan anggrek
dengan menunjukkan hasil tertinggi menurut Amilah dan Astuti 2006. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan ekstrak tauge dapat menggantikan peran zat pengatur tumbuhan sintetik yang berfungsi bagi pertumbuhan explain krisan. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian pengaruh pemberian ekstrak tauge atau Vigna radiata terhadap planet anggrek Aeridis odorata laur secara in vitro. Untuk selanjutnya adalah metode penelitian. Tempat dan waktu pelaksanaan. Penelitian ini akan dilaksanakan di dalam Laboratorium Kultur Jaringan, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Waktu penelitian ini yaitu selama 3 bulan, terhitung sejak April sampai dengan Juni 2021. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari timbangan analitik, botol-botol kultur, botol stok, gelas ukur, gelas kimia, cawan petri, oven, batang-batang pengaduk, pipet tetes, corong, pinset, spatula, lampu bunsen, gunting, autoklaf, lamina air, flow cabinet, botol spire, labu Elmayer, pH meter, kompor gas, panci stainless, nampan, lampu ultraviolet, air conditioner, kaca pembersih, kamera digital atau pengukur penggaris, dan alat tulis. Dan kemudian bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah eksplan anggrek lilin. Media dasar yang digunakan yaitu media Facin and Wen. Bahan-bahan lainnya meliputi larutan stok VW, Aquades, agar atau swallow globe powder 7 gram, gula pasir 20 gram, larutan arang aktif, alkohol 70%, spitrus, ekstrak toge, air kelapa, kertas label, aluminium foil, kertas wrap, tisu, disinfektan, denso, deterjen sunlight, pemutih by clean. Nama saya Rida Nur Halimah. Di sini saya dari kelompok 6 kultur jaringan in vitro akan menjelaskan mengenai rancangan dan variabel penelitian serta prosedur kerja pada penelitian pemberian ekstrak tauge atau Phalmolina velutifs terhadap pertumbuhan planet anggrek lilin atau Aerides odorata secara in vitro. Nah, yang rancangan dan variabel penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan rancangan acak lengkap, yang mana rancangan acak lengkap ini dengan memberikan 4 taraf perlakuan pada penelitian, yaitu penambahan larutan stok pada ekstrak toge dengan tingkat konsentrasi 0 mili, yaitu kontrolnya tanpa air kelapa. Yang kedua ada 50 mili, yang ketiga 100 mili, dan yang keempat 150 mili. Nah, kami menggunakan media Facin and Wen, yang mana Facin and Wen ini yang sering digunakan dalam pemberian ekstrak toge pada anggrek lilin. Nah, kami melakukan prosedur kerja pada penelitian ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sterilisasi alat. Nah, alat-alat yang akan kami gunakan disterilisasi sebelumnya, kemudian dibungkus dengan kertas dan diserilkan ke dalam autoclave pada suhu 210 derajat Celcius dengan tekanan 2 atmosfer selama 2 menit. Yang kedua yaitu perkecambahan. Pada proses kecambahan ini dilakukan dengan cara merendam biji kacang hijau yang akan diekstrak selama 24 jam. Kemudian ekstrak kacang hijau tersebut ditiriskan, kemudian diletakkan di atas baki plastik, yang mana itu akan dilapisi oleh handuk lembab, dan kelembabannya itu yang harus dijaga dengan memercikan air sesuai kebutuhan dan menempatkan di tempat yang gelap atau tidak terlalu banyak sinar matahari yang masuk. Nah, setelah itu 2 hari berselang akan tumbuh atau berkecambahnya biji kacang hijau tersebut dan siap digunakan untuk penelitian. Yang ketiga yaitu pembuatan media. Tadi sudah dijelaskan ada pembuatan larutan stok ya.
pada 100 gram tauge yang telah dibersihkan, kemudian ditambahkan 100 ml Aquades, kemudian setelah itu di blender sampai halus. Nah, ekstrak toge tersebut dituangkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya ekstrak toge tersebut disaring dan diambil airnya gitu, sehingga diperolehlah larutan stok ekstrak toge dengan konsentrasi 100%. Nah, untuk mendapatkan masing-masing konsentrasi itu dilakukan pengenceran. Yang kedua yaitu pembuatan medianya menggunakan medium white. Nah, pembuatan medium ini harus disiapkan pada unsur makro dan mikronya. Salah satunya ada KNO3 sebanyak 90 mg, CaNO3 208,48, MgSO4 351,6 mg, dan KCl 65 mg. Nah, media tersebut yang sudah disteril kemudian dituangkan pada cawan Petri di laminar airflow. Nah, setelah itu setelah disterilisasi, maka media tersebut bisa dipakai kurang lebih dalam jangka waktu 1 minggu. Apakah kita bisa melihat apakah media tersebut terkontaminasi atau tidak. Nah, yang terakhir yaitu penanaman. Pada penanaman explant pada anggrek lilin atau Aerides odorata, explant in vitro tunas anggrek ini diambil dengan menggunakan pinset dan dipindahkan ke dalam cawan Petri yang dialaskan dengan tisu steril. Nah, explant kemudian dibersihkan dari agar-agar sisa media sebelumnya, kemudian explant dipisah-pisahkan menjadi 8 atau 9 bagian dengan cara memotong menggunakan pisau atau pinset. Nah, masing-masing bagian tersebut ditanam di dalam botol kultur yang berisi media multifikasi, kemudian ditutup rapat dan diberi label. Nah, setelah itu inkubasi kultur anggrek botol yang telah ditanami explant dan tanggal penanaman. Nah, botol-botol kultur tersebut disusun di rak-rak kultur yang ada di dalam ruangan inkubasi. Nah, selama masa inkubasi dilakukan pengamatan terhadap kultur setiap minggu sekali selama 8 minggu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri ke-6 yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data yang digunakan pada pengamatan. Yang pertama, yaitu kami menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance, di mana uji ini merupakan bentuk khusus dari analisis statistik yang banyak digunakan dalam penelitian eksperimen. Uji ANOVA dikembangkan untuk memungkinkan peneliti menguji hipotesis perbandingan lebih dari 2 kelompok. Yang kedua, pengamatan kualitatif. Pengamatan kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Selanjutnya, yaitu pengamatan kuantitatif. Nah, pengamatan kuantitatif ini yaitu proses penelitian yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Pengamatan kualitatif dan pengamatan secara kuantitatif ditabulasikan, digambarkan dalam sajian berupa tabel atau berbentuk gambar. Sedangkan pada pengamatan kuantitatif atau jumlah akar, tinggi planet, dan bobot basah secara deskriptif. Nah, selanjutnya apabila terdapat perbedaan yang nyata, maka dilanjutkan dengan uji yang keempat, yaitu menggunakan DMRT atau Duncan Multiple Rank Test dengan alpha 0,05%. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai jadwal kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu bulan April, Mei, dan Juni, serta disesuaikan dengan jadwal akademik Universitas Siliwangi tahun ajaran 2021, khususnya pada mata kuliah Teknik Kultur In Vitro Tumbuhan. Adapun rencana penjadwalan kegiatan penelitian ini disajikan pada tabel sebagai berikut. Pada tahap persiapan,
yang dimulai dengan briefing tim untuk persiapan, pembelian alat dan bahan, pembuatan proposal, serta finalisasi persiapan dilakukan pada bulan April. Untuk briefing tim untuk persiapan dilaksanakan pada minggu ke-1, pembelian alat dan bahan dilaksanakan pada minggu ke-2, pembuatan proposal dilaksanakan pada minggu ke-3, serta finalisasi persiapan dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan April. Selanjutnya, tahap pelaksanaan dimulai pada bulan kedua, yaitu bulan Mei, dengan kegiatan sterilisasi alat dilaksanakan pada minggu ke-1, serta pembuatan media yang dilaksanakan sama pada minggu ke-1. Selanjutnya, sterilisasi bahan dan penaburan biji, serta observasi dan pengumpulan data yang sama-sama dilaksanakan pada minggu kedua. Sedangkan pada tahap pelaporan dilaksanakan pada bulan Juni dengan kegiatan laporan kemajuan dilaksanakan pada minggu kedua, sedangkan laporan akhir dilaksanakan pada minggu keempat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.